Masalahnya Ruben dengan Sarwenda semakin memanas dan pengacaranya Ruben sudah memberikan ultimatum bahwa siapapun yang membuka aibnya Ruben akan dilaporkan pencemaran nama baik. Nah, setelah umroh, Ruben diundang podcast dan juga menceritakan kalau rumah tangganya dulunya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau kalian mengingat dari analisa angka lahirnya Ruben beberapa hari yang lalu, di tahun 2027, Ruben ini energinya spiritual. Energi spiritual itu harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhannya, memberikan waktu yang lebih banyak untuk perenungan dan lain sebagainya. Yang namanya energi bisa bergerak lebih cepat tergantung dari bagaimana Ruben memanajemen waktunya, melakukan tindakan dan lain sebagainya. Dan juga dari analisa angka lahir juga bisa diketahui bulan September ada potensi Ruben sakit. Nah, ternyata beberapa hari kemarin saya juga sudah membaca berita bahwa kesehatan Ruben menurun. Makanya saya bilang tadi kan, energi itu bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung bagaimana seseorang itu menindaklanjuti, mengusahakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah diprediksi September ada potensi kesehatan turun, ya tentunya harus hati-hati biar energinya nggak cepat atau energinya bisa dihentikan biar nggak sakit dan lain sebagainya. Karena yang namanya analisa dan prediksi itu masih bisa dihindari, tidak mesti terjadi, ya toh. Nah, kemudian teman-teman, tahun 2027 adalah tahun spiritual untuk Ruben. Saya sudah wanti-wanti Ruben bahwa memang tahun 2027 itu adalah tahun di mana Ruben ada kenaikan level kehidupannya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan dan lain sebagainya. Namun tahun 2027 itu juga tahun cobaan. Ada kenaikan, cobaannya di apa? Gimana Ruben menyikapi dari kesempatan yang diberikan di kehidupan yang lebih naik. Apalagi spiritual, tahun spiritual. Jadi Ruben lebih banyak harusnya perenungan ke dalam, hubungan mendekatkan diri pada Tuhan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kita lihat, Ruben masih sering aja dari podcast ke podcast untuk menceritakan masa lalu kehidupannya dan lain sebagainya. Memang dalam sebuah pertarungan pasti ada taktiknya ya teman-teman, kayak sepak bola loh ya, ada saatnya menyerang atau saatnya bertahan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Ruben ini lebih banyak menyerangnya, lebih banyak bercuap-cuap, sedangkan Sarwenda lebih banyak diamnya, lebih banyak bertahan dengan kediamannya. Dan ketika Ruben terlalu banyak bercuap-cuap, itu bisa menjadi bumerang untuk dirinya. Karena dari rivalnya atau dari Sarwendanya akan lebih gampang membaca peta pertahanan Ruben. Jadi, oh nanti pasti yang diserang di sisi ini, yang diserang di sisi ini, akan mudah kebaca. Lain halnya kalau Ruben diam saja, tiba-tiba menyerang di persidangan. Itu malah taktik yang sangat bagus daripada rame di media sosial, walaupun mendapatkan banyak dukungan juga, tapi dalam persidangan kan bukti yang ada, yang bisa dibuktikan, yang ada saksinya, itu lebih diutamakan daripada opini dan lain sebagainya. Nah, kalau dari angka kelahiran, Ruben semakin banyak berkoar-koar, dia semakin ada bumerang dalam dirinya. Seperti saat Ruben mengatakan, anak saya live ya, kemudian komen-komentar dan lain sebagainya dibiarkan saja. Akhirnya kan muncul video masa lalu Ruben yang nge-live ada Cirajut sama anaknya juga baca-baca komen, juga membalas komen ya kan. Jadi lebih baik Ruben ini diam. Kalau memang ada bukti-bukti ya udah, buktinya itu digelar di persidangan. Jangan sampai peta kekuatanmu bisa mudah kebaca oleh lawan politikmu, lawan masalahmu ini, yaitu pihak Sarwenda. Nah, kemudian dari pengacaranya Ruben kan ngomong, siapapun yang akan membuka aibnya Ruben di masa lalu
akan dilaporkan pencemaran nama baik dan lain sebagainya ya. Intinya akan dilaporkan pasal apa nanti. Nah, sedangkan sebelum pengacara ini mengatakan seperti itu, adiknya Ruben, Sudi Onsu, sudah ada semacam kata-kata dia mengetahui rahasia besar Ruben dan lain sebagainya yang masih belum diketahui publik. Apakah ada momen kesempatan dari adiknya Ruben ini untuk bisa mengungkapkan rahasianya kakaknya? Sebenarnya ada, kalau secara logika loh ya. Kalau sampai di persidangan, kemudian Sarwenda mengungkapkan rahasianya Ruben di masa-masa rumah tangganya, itu kan butuh saksi. Seandainya Sarwenda menunjuk adiknya Ruben sebagai saksinya, ya ada ucapan-ucapan yang bisa menunjukkan aib Ruben di persidangan nanti, dan itu tidak melanggar aturan karena dia mengutarakan di persidangan. Jadi masih ada kesempatan untuk mengungkap aibnya Ruben di persidangan. Cuma yang tahu ya para hakim, saksi yang berada di persidangan tersebut, karena konon kabarnya persidangan tertutup. Kalau dari kartunya bagaimana? Apakah aibnya Ruben ini ada celah kebuka atau ketutup selamanya? Apakah aibnya Ruben ini ada celah untuk dibuka selain di persidangan loh ya? Jadi bisakah aib ini mencuat di publik nantinya? Ada reflection. Reflection itu kan pantulan. Kayak kita bercermin, kalau kita marah, cerminnya kan juga marah energinya. Demikian juga kalau Ruben salah atau Ruben memiliki perbuatan yang kurang elok di masa lalunya, itu nanti juga akan bisa keluar di media sosial beritanya. Karena simbolnya reflection, pemantulan. Apa yang kamu lakukan pasti akan terpantul pada dirimu sendiri. Yang artinya rahasia Ruben bisa keluar di media sosial nantinya. Apakah hal itu akan mempengaruhi karirnya? Flow, pasang surut, sedikit banyak akan mempengaruhi karirnya, membuat karirnya bergejolak antara pasang dan surut ya, antara bertahan, maju atau melemah. Jadi sedikit banyak gosip-gosip terkait aibnya di masa lalu bisa muncul di permukaan nantinya, dan itu akan mempengaruhi karir ke depannya. Bisakah Ruben melewati itu? Santuari, perlindungan. Nah, santuari itu suaka. Suaka itu perlindungan. Adanya seseorang yang meminta perlindungan. Jadi dengan adanya gembar-gembor atau gosip yang ada potensi kebuka nanti di media sosial, Ruben sudah berusaha untuk mencari perlindungan di sini, untuk mempertahankan karirnya, nama baiknya dan lain sebagainya. Sudah berusaha untuk itu. Kita ke ebb and flow ya. Ebb and flow itu kan naik turun karirnya. Apa yang harus dilakukan Ruben ketika karirnya ada naik turun ini? Apa yang mesti dilakukan Ruben? 8 koin. Harus berusaha untuk menata keuangannya, jaga-jaga seandainya hal ini terjadi. Berjaga-jaga ya. Jadi untuk saat ini lebih baik Ruben hemat, tapi yang kita dengar saat ini kan Ruben juga agak keteteran masalah ekonomi. Semoga saja cepat membaik ya. Namun kedepannya tetap harus hemat di sini karena ada potensi ketika aibnya kebuka di media sosial,
karirnya akan naik turun, dan di mana di sini Ruben sudah berusaha untuk mencari perlindungan agar hal itu tidak menimpa dirinya. Nah, harus berhemat, harus menata keuangan. Kemudian apalagi terkait dari orang di masa lalu, terkait dari orang-orang yang bisa membuka aibnya di sini. Kemudian 8 cangkir, tapi yang namanya masalah itu, apalagi kalau sudah kecium publik, ya sejarahnya itu susah dihapus. Apalagi sekarang kan zaman internet, jadi akan terkenang di sepanjang masa ketika seseorang itu tidak take down videonya. Jadi untuk Ruben, memang saat ini dia berusaha untuk memberikan kayak menyerang Sarwenda, membuka aib Sarwenda dan lain sebagainya, walaupun mungkin secara kisi-kisi saja ya, secara tidak terang-terangan di podcast dan lain sebagainya, tapi netizen kan sudah bisa menangkap, oh begini, oh begitu dan lain sebagainya. Dan di sini ternyata aib Ruben suatu saat nanti juga bisa kebuka di sini yang berakibat pada karir Ruben. Dan sebelum hal ini terjadi, Ruben berusaha untuk mencari perlindungan di sini. Ada simbol santuari di sini. Jadi berusaha untuk mencari perlindungan. Nah, mencari perlindungan ini kira-kira dengan cara seperti apa? Ya, kita buka. Ruben mencari perlindungan dengan cara yang seperti apa? Dengan demun. Demun itu rahasia di masa lalu, kekhawatiran, kecemasan. Jadi dengan tetap menyimpan rahasia tersebut. Ada simbol strategi keuangan, perencanaan keuangan. Jadi tetap berusaha menyembunyikan masa lalu. Ini ada perencanaan keuangan juga. Sebentar ya. Habis ini kartunya apa? Nyambung nggak dengan intuisi saya? Oh, ini 2 pedang. Pedang itu simbol dari ide-ide, simbol dari kreasi dan lain sebagainya, juga simbol dari pertengkaran, gesekan ya. Dan berhubung di sini ada 2 pedang, bisa diartikan Ruben bimbang di sini dalam melangkah. Kalau saya melangkah begini risikonya ini, kalau saya melangkah begini risikonya itu. Nah, jadi di sini ada kaitannya dengan rahasia yang disimpan di masa lalunya. Kemudian di sini ada simbol manajemen keuangan yang ada kaitannya dengan untuk mengatasi masalah rahasia ini. Tapi di sini tetap ada kebimbangan. Lanjut, Ruben vs Jordi ya. Apakah Jordi Onsu nanti akan membongkar dari rahasianya Ruben? Rilis itu melepaskan. Jadi suatu saat nanti ada potensi melepaskan atau memberitahukan atau menceritakan. Ini ada potensi. Mengapa kamu lakukan itu? Mengapa? Sinergi. Demi sinergi. Sinergi itu ibaratnya kesesuaian ya. Jadi bisa dibilang demi memulihkan situasi dan kondisi yang ada. Apakah kamu tega pada kakakmu? Purifikasi, pemurnian demi memurnikan keadaan. Yang salah ya salah, yang benar yang benar. Jadi ingin membeberkan situasi yang sesungguhnya ini loh seperti ini. Dari maksud kartu ini seperti itu. Jadi 3 kartu ini ada potensi adiknya Ruben menceritakan apa yang terjadi
apa yang diketahuinya demi untuk purifikasi, demi untuk membetulkan atau menceritakan ini loh yang sesungguhnya terjadi. Jadi masih ada potensi di sini teman-teman. Kalau adiknya Ruben ada potensi untuk menceritakan ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau adiknya Ruben ini sebagai saksi di persidangan, dia menceritakan di para hakim ya, tentunya itu tidak melanggar aturan. Kecuali kalau dia menceritakan di media sosial. Tapi itu pun juga tergantung apakah yang diceritakan itu memang kejadian pada Ruben atau tidak. Kan kalau pencemaran nama baik itu kan misalnya saya mencuri, kemudian kalian nuduh saya cerita di media sosial, oh Jernih Mas mencuri. Nah, kalau memang kenyataan saya mencuri, tentunya tidak akan kena pasal karena ada kesesuaian. Nah, tapi yang nggak tahu lagi, saya buta hukum di sini ya. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Tapi di sini masih ada celah. Jadi Onsu bisa mengungkapkan apa yang diketahui rahasia besar itu pada publik atau pada seseorang, menceritakannya. Jadi seperti itu. Apa yang membuat Ruben saat ini sakit? Nah, kalau bicara sakit, dari prediksi saya kemarin kan ada simbol saman, kemudian ada tulisan Asian Healing Wisdom, pasien yang butuh pengobatan secara tradisional atau secara alternatif. Beberapa hari kemudian ada berita Ruben sakit atau kesehatannya menurun. Tapi harapan saya semoga hal itu tidak kejadian, semoga Ruben selalu sehat ya. Ini tadi apa ya? Apa yang membuat Ruben sakit ya? Apa yang membuat Ruben kesehatannya menurun? Impartiality. Jadi Ruben ini menghadapi masalah yang sudah diajukan ke persidangan, ke pengadilan terkait hak asuh anak. Itu membuat pikirannya juga tertekan di sini. Makanya di sini ada simbol impartiality, menuntut sebuah keadilan. Tapi impartiality ini biasanya ada kaitannya dengan materi. Jadi sedikit banyak Ruben juga keberatan kalau harus menafkahi anaknya sebesar 200 JT. Tapi kalau kita merujuk berita yang di belakang, sebenarnya Ruben yang memutuskan untuk menafkahi sebesar itu. Sarwenda sudah mengatakan, apa enggak separuh saja, saya separuh, Ruben separuh, kayak gitu ya. Kemudian Ruben menyatakan tidak, saya saja semuanya. Ya, intinya seperti itulah kalau menurut beritanya ya. Selanjutnya, apa yang membuat Ruben sakit? Vanity. Nah, Ruben ini di live pad 8. Live pad 8 itu orangnya pikirannya muter terus, nggak bisa diem, mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, jadinya sering menghadapi tertekan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena terlalu banyak mikir. Dan di sini ada vanity. Vanity itu simbol dari merasa kuasa, arogansi. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kan, Ruben jangan terlalu banyak kamu bicara di media sosial. Nanti itu bisa jadi bumerang. Dan di sini kenapa Ruben mengalami kesehatan yang menurun? Ternyata masalah ekonomi juga dipikirin, juga masalah terkait perseteruannya dengan Sarwenda, juga karena dia memang gampang stres di sini. Ya. Apalagi yang membuat dia menurun kesehatannya? Keyakinan. Nah, ini keyakinan itu Ruben juga habis umroh kan, jadi capek tenaganya, dan itu juga bisa membuat
dari kesehatannya menurun. Jadi udah capek, udah lelah, kemudian ditambah lagi masalah-masalah yang dihadapinya. 2 kartu lagi. Disipating kesia-siaan belaka. Jadi kalau menurut kartu ini bisa dibilang Ruben sia-sia belaka dari podcast ke podcast ya. Maksud hati untuk mendapatkan dukungan dari publik, tapi majelis hakim kan lebih membutuhkan bukti-bukti yang akurat yang bisa dibuktikan di persidangan. Kalau sekedar dukungan opini publik dan lain sebagainya, memang ada pengaruh dalam memberikan keputusan nantinya di persidangan. Tapi secara keilmuan ini kurang bisa nantinya. Makanya di sini ada kesia-siaan belaka ketika kamu podcast ke podcast. Makanya di sini ada simbol seseorang, simbol burung, ini simbol berita, apalagi di sini juga ada televisi, ya toh, media sosial. Selanjutnya 1 kartu lagi. Grief, duka cita, kesedihan. Jadi begini ya, Ruben ini memang orangnya sensitif ya. Jadi kadang-kadang dia cepat menangis, melo, tapi kadang-kadang emosinya meluap dan lain sebagainya. Nah, dari kelima kartu ini, kenapa Ruben sampai kesehatan menurun? Ini lebih karena ada tekanan mental yang dia rasakan. Kepikiran masalah ekonomi, kepikiran masalahnya dengan Sarwenda, juga di mana dia kelelahan habis umroh, dan juga podcast itu juga menghabiskan tenaga dan pikirannya, dan juga ada kesedihan yang dia rasakan terkait dari masalah yang dihadapinya. Jadi alangkah baiknya Ruben untuk saat ini lebih menenangkan diri ya. Jangan terlalu banyak mengumbar omongan di media sosial karena itu bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Fokus mencari bukti-bukti. Kalau kamu merasa Sarwenda ini katakanlah salah, sudah mengeksploitasi anak dan lain sebagainya, carilah bukti ke arah sana. Karena bukti-bukti inilah yang akan bisa membantumu, menolongmu ketika kamu ingin mendapatkan hak asuh anakmu.